Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada, terkhususnya yang menghadiri pengajian rutinan ini. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian malam ini kita akan mengambil tema bab kesucian. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi makna taubat dan makna mensucikan diri itu sama. Bila tidak bertaubat, apakah mungkin bisa suci jiwa kita? Dengan bertaubat itulah maka sucilah jiwa ini. Bertaubat dari apa? Yakni bertaubat dari makan buah khuldi yang selama ini kita selalu makan buah khuldi. Apapun yang kita kerjakan selama ini, apapun aktivitas yang kita lakukan selama ini, semuanya kan dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri. Itulah makna buah khuldi itu. Jadi di dalam Ramadan ini, di dalam bulan yang suci ini, maka sucikanlah jiwa kita agar mencapai, meraih apa yang dimaksud di dalam bulan suci Ramadan ini. Bila hati kita tidak suci, ya belum sinkron dengan bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi bila hati kita suci, maka sinkronlah antara syariat dan hakikatnya. Memaknai kesucian bagi orang kebanyakan mayoritas manusia menyangka kesucian itu hanyalah dari apa yang kita lakukan, terutama melakukan kebajikan, melakukan sholat 5 waktu, melakukan puasa di bulan Ramadan, melakukan sholawatan, melakukan zikiran. Itulah langkah-langkah kesucian di
babagan syariatnya. Menurut syariat suci itu ya begitu. Maknanya ibadah dan ibadah kepada Tuhan itulah kesucian menurut mayoritas manusia. Namun bila badan kita tidak sholat, badan kita tidak puasa, itu namanya kemaksiatan. Karena yang kita pandang selama ini ibadah hanyalah babagan dohir saja. Jadi yang dinilai adalah lakunya badan. Jadi makna kesucian dan kenajisan di sisi manusia dinilai dengan perilaku badan-badannya. Maka dari itu puasa, sholat ini adalah untuk mensucikan diri manusianya. Akan tetapi di sisi Allah, bila hatinya tidak suci, bila hatinya ada persekutuan, yakni Allah disekutukan oleh makhluknya di hatinya, maknanya di dalam hati ini yang jadi raja, yang wujud menjadi pencipta, masih diri manusianya. Jadi apapun yang tergelar oleh badan-badan ini, meskipun kelihatannya bersuci di dalam wudhunya, meskipun kelihatannya bersuci di dalam sholat-sholatnya, meskipun kelihatannya bersuci di dalam puasa-puasanya, akan tetapi hakikatnya itu menambah dosa dan dosa saja. Bila di hati kita masih mentuhani di dalam perilaku atau aktivitas yang kita kerjakan. Semakin banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan, semakin tinggi ilmu-ilmu yang kita miliki, maka semakin tebal pula hijab-hijabnya akan Allah. Karena semakin banyak ibadahnya, karena bila kita merasa tinggi ilmunya, maka diri kita akan merasa bangga dengan semua itu. Diri kita merasa lebih mulia atas apa yang kita lakukan selama ini. Jadi manusianya yang merasa lebih mulia. Itulah tanda bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak amal ibadah seseorang, bila hatinya belum suci dari hawa nafsunya, maka semakin tebal pula hijabnya. Jadi tidak semua orang ibadah itu suci, bahkan bertambah kenajisan hatinya atas apa yang dikerjakannya. Maka dari itu kita di sini memaparkan hanyalah untuk memurnikan kembali Islam di hati kita. Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak diutus aku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Bukan akhlak sesama manusia yang pertama. Maknanya akhlak kepada Allahnya dulu, baru kepada manusianya pasti bisa teraplikasi. Bila akhlak kepada Allahnya belum teraplikasi, maka salahlah hubungan dengan hablum minan nasnya. Pasti di sana banyak kedustaan dan kedustaan.
Karena hablum minallahnya tidak dibangun dulu. Bila hablum minallahnya dibangun, maka otomatis hablum minannasnya terbangun. Jadi di sini menekankan akhlak ilahiyahnya. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad selalu mengutus pada kaumnya, pada kita semua, innamal a'malu binniyah, dahuluilah apapun yang kau kerjakan dengan niat, awalilah dengan niat, yakni ujung-ujung niat itu kan ada lillahi ta'ala. Itulah password, kunci untuk kita kembali kepada Allah. Kenapa kita kok disuruh pakai niat apapun yang kita kerjakan? Agar di dalam apapun yang kita kerjakan, kita tidak jadi Tuhan di dalamnya. Itulah niatan itu. Contoh, niat makan lillahi ta'ala, niat minum lillahi ta'ala, niat sholat lillahi ta'ala, dan apapun pakai lillahi ta'ala. Apa tujuannya? Agar kita tidak menjadi Tuhan atas semua peristiwa itu. Agar kita disuruh pulang bahwa semua itu, peristiwa itu hanyalah milik Allah, bukan milik manusianya. Inilah yang dimaksud kesucian. Ada lagi makna kesucian, tidak boleh makan makanan yang bernyawa. Daging-daging tidak boleh. Kalau ngaji babakan kesucian. Akhirnya yang dimakan vegetarian, makan buah, sayur, lauknya tempe, tahu. Karena apa? Karena mengejar kesucian. Akan tetapi meskipun makanannya dijaga seperti itu, bila di dalam hati kita yang wujud masih manusianya, ya tetap kotor. Karena yang di dalam tidak disucikan. Maknanya suci itu adalah makan apapun, akan tetapi di dalam hati ini aku dituhani oleh Allah, dimakankan oleh Allah, diminumkan oleh Allah, dihidupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipenuhi seluruh kebutuhanku oleh Allah. Itulah kesucian. Jadi meskipun makan daging, makan ikan apapun, di dalam hati kita sudah suci dari kemanusiaan kita yang bisa makan. Kita sudah suci dari kemanusiaan kita yang bisa minum. Itulah kesucian. Maknanya makan dan minum itu semuanya dikuasai oleh uripe Allah. Bila tak ada hidup kan tak ada kuasa. Bila tak ada hidup kan tak ada makan dan minum. Jadi makna kesucian itu sucinya hatimu dari dirimu di hatimu. Maka yang ada hanyalah Allah yang maha suci. Jadi puncak-puncaknya kesucian adalah ya Allah sendiri. Jadi bulan Ramadan ini didatangkan oleh Allah sebagai bentuk latihan-latihan kita untuk mensucikan diri. Maknanya mensucikan diri adalah
mentuhankan Allah daripada mentuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita. Itulah hakikat kesucian. Bila sudah itu terjadi, kesucian sudah terjadi, maka terangkumlah rukun Islam itu. Syahadatnya pasti betul, sholatnya pasti betul, zakatnya pasti benar, puasanya pasti benar, dan hajinya pasti benar. Bila yang di dalam hati ini yang ada sucinya, uripe Allah dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayat lagi di dalam surat Al-Mudaththir, ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fathahhir warrujza fahjur. Artinya, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Pakaian manusia itu apa? Pakaian manusia itu adalah raga-raganya. Inilah pakaian manusia. Maknanya diutus bersihkan pakaianmu. Maknanya jangan kau akui raga ini sebagai pakaianmu. Raga ini pakaiannya yang menciptakan raga. Siapa? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Akulah rahasia, manusia adalah rahasiaku, dan akulah rahasia di balik manusia itu. Maknanya, sucikanlah pakaianmu, bersihkanlah jiwa ragamu dari dirimu. Inilah maknanya bersuci. Bersihkan dari apa? Dari buah khuldi. Jangan kau makan buah khuldi itu. Setelah bersihkan pakaianmu dan tinggalkanlah dosa-dosamu. Maknanya apa? Hakikat dosa itu apa sih? Selama ini kita bilang cari pahala, takut dosa. Padahal tidak tahu apa pahala itu, apa dosa itu. Hakikat suruh meninggalkan dosa ini di ayat ini maknanya tinggalkanlah dirimu di hatimu. Tiadakanlah dirimu di hatimu. Nyatakanlah la ilaha illallah. Hanya Allah yang ada di hatimu. Inilah makna tanggalkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosamu. Maknanya adalah diri kita itu loh yang dimaksud dosa itu. Apapun yang kita perbuat, bila di dalamnya kita yang merasa berbuat, ya selamanya dosa terus. Karena apa? Karena Allah tidak dianggap, Allah tidak dipertuhankan. Apa buktinya? Allah selama ini tidak kita pertuhankan. Kita menyangka Allah goib. Itulah buktinya bahwa selama ini kita tidak mempertuhankan Allah sebagai Tuhan kita. Akan tetapi kita mempertuhankan hawa nafsu kita di hati kita selama ini. Maka apapun yang kita lakukan, ya dosa terus. Sholatnya berdosa, puasanya berdosa. Karena apa? Karena tidak dilandasi dengan kesucian jiwa. Jiwanya masih kotor, jiwanya masih fana, rusak.
Maka dari itu persembahkan kembali, tanggalkan pakaianmu dan hapuslah dosa-dosamu. Maknanya matilah dirimu sebelum kedatangan matimu. Bertuhanlah kepada Tuhan yang menciptakan dirimu. Dulu 50 tahun yang lalu saya tak ada. Sekarang ada. Bagaimana cara untuk mensucikan jiwa? Ya kembalilah ke asal usulmu 50 tahun yang lalu. Ya ketiadaan. Kalau kita sudah makrifat kepada hakikat diri sejati manusia kita sendiri, yakni awalnya gaib kembali menjadi gaib, awalnya tiada kembali ke tiadaan, itulah kesempurnaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sucilah perjalananmu, maka engkau lulus sebagai pengemban amanah billah, yang mana diutus hanya sebagai khalifah, wakil-wakil Allah, diutus sebagai utusan-utusan Allah, tidak diutus untuk apa? Untuk menuruti hawa nafsu kita sendiri. Seolah-olah kita selama ini tidak rela, tidak ridho bila hidup ini Allah. Tidak rela kita, tidak ridho kita. Maknanya kita tidak rela bahwa manusia ini selalu dan selalu diutus oleh Allah, selalu dan selalu dihidupi oleh Allah, selalu dan selalu diperankan oleh Allah, selalu dan selalu dipergerakkan oleh Allah. Manusia selama ini kebanyakan tidak rela bila itu terjadi. Makanya manusia lebih rela, lebih ridho, lebih cinta menjadi utusan setan daripada menjadi utusan Allah. Setan itu siapa? Ya diri kita sendiri itu loh setannya. Selama yang wujud di dalam hati kita masih manusianya, Allahnya Adam, berarti kaidah ini berarti apa yang kita imani selama ini kan salah. Salah dari apa yang diajarkan. Di dalam Islam sendiri, Allah yang harus wujud, Allah yang harus ada, Allah yang harus kuasa, Allah yang harus berkehendak dan berdaya upaya atas seluruh ciptaannya. La haula wala quwata illa billah. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini semua itu terbalik. Mestinya milik Allah, kok kita akui sebagai milik kita. Allahnya tak ada, Allahnya gaib, Allahnya tak jelas selama ini. Berarti selama ini kita kan belum bertuhan. Bertuhan dan beragama. Akan tetapi sejatinya bila kita mau membaca diri kita, siapa yang ada, siapa yang wujud, siapa yang menjadi pencipta di dalam hati kita, pencipta atas duduk kita, pencipta atas berdiri kita, pencipta atas kerjaan kita, pencipta apapun yang kita ibadahkan, seolah-olah yang jadi pencipta selama ini kan diri kita. Nah, inilah bukti bahwa selama ini kita belum bertuhan, karena di dalam hati kita tak ada Tuhan selain diri kita sendiri yang jadi Tuhan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna dosa yang terbesar adalah dosa kesyirikan, dosa persekutuan,
yakni di dalam hati kita tidak terasa selama ini selalu dan selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Maka dari itu ya azablah yang kita dapat. Kita selalu disiksa dan disiksa dengan berbagai macam masalah-masalah, dengan berbagai macam urusan-urusan yang membuat hati kita panas. Kenapa? Karena kita sudah tenggelam di dalam neraka jahanam bersama iblis dan setan yang selama ini kita junjung tinggi kedudukannya daripada Allah, ya kan? Buktinya apa? Allah gaib, yang wujud hawa nafsunya. Ini buktinya bahwa selama ini kita sudah tenggelam, terbakar di dalam neraka jahanam. Maka dari itu Allah mengutus kita semua, sucikanlah hatimu dari dirimu. Inilah makna iman dan inilah makna rukun Islam. Bila kita belum suci dari diri manusia kita, di hati kita, maka hancurlah imannya, apalagi Islamnya. Ya hancur juga. Apapun yang kita kerjakan, sholat puasa, ya hancur juga. Maknanya hancur, tenggelam di dalam hawa nafsu kita sendiri yang merasa berperan atas apapun yang kita kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya suci adalah bagaimana mungkin manusia disebut suci. Dulu ketika bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi yang terlahir itu semuanya dalam keadaan suci bersih, baik bayi dari hasil apapun suci. Maknanya bagaimana? Ketika saat bayi kan kita tidak ada, kita belum bisa ngaku-ngaku bahwa oh aku bayi, hidupku bayi, badanku bayi, kan tidak ada. Karena itulah disebut suci, karena hidup dan badan itu masih suci miliknya Allah, maka disebut suci. Akan tetapi setelah akil baligh tiba, ketika Adam makan buah khuldi, ketika Adam yang dulunya tidak ada ngaku-ngaku ada, maka itulah buah khuldi itu selamanya. Bila manusia di dalam hatinya ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku wujud, maka hancur leburlah semua apa yang dikerjakannya, rusak, fana. Maka dari itu, bila ingin diterima semua amal ibadah kita kepada Allah, wajiblah kita kembali dulu hati kita kepada al-baqa, kembali dikuasai, dituhani oleh Allah. Maka setelah hati kita dituhani oleh Allah, pasti akan menjadikan amal yang soleh. Apapun yang kita kerjakan, semuanya masuk ke dalam amal yang soleh. Maknanya amal soleh itu apa? Makna amal soleh itu maknanya amal yang dilakukan oleh Allah sendiri. Maknanya lillahi ta'ala, itulah soleh. Tapi bila kita manusia yang merasa berbuat di dalam apapun yang kita kerjakan, meskipun kelihatannya itu bagus, sholat, ibadah, puasa, tapi di dalam hati kita semuanya itu dalam genggaman dan kekuasaan manusia kita, semuanya ya hancur. Tidak ada faedahnya di sisi Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan semua itu kepada Allah, sementara kepada Allah saja kita tidak kenal. Tidak mungkin kita pasrah kepada Allah, sementara kita tidak kenal dengan yang dipasrahi.
Tidak mungkin kita bisa berzikir kepada Allah sementara kita tidak tahu Allah. Bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah sementara kita tak pernah jumpa Allah. Ya harus jumpai dulu Allah, maka akan mendapatkan pahala. Bila kita hanya mengharap-harap pahala tanpa berjumpa dengan pemilik pahala, itu artinya kita selama ini hanyalah mimpi belaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bisa memahamkan saya khususnya dan kita semua pada umumnya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua agar mudah memahami bagaimana cara mensucikan diri ini, yakni perangilah hawa nafsumu, karena hawa nafsumu itulah musuhmu yang nyata bagimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri pengajian ini, mari kita gembahkan bersama sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azlil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azlil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.